ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis di mana kita bakal ngomongin pengalaman horor, kisah nyata para narasumber dan mengupasnya lebih dalam. Bersama saya Revita Andriani dan co-host saya tercinta. Gelap ya, Rev? Kacamata mohon maaf Pak, Oh, iya. tolong dilepas dulu. Asik ya, Pol. Asik dong, harus asik. Bagus ya studio nih. Bagus dong, karena kita hari ini datangan lampu yang sangat baru. Ini mentereng sekali ya Pak. Tapi kurang terang nih kayaknya. Kurang, karena lilinnya belum lilinnya nyalain ya? Pak. Oke. Lilin. Karena itu udah area mistis banget kalau misalnya ada lilin. Oke, mantap nih. Nah kalau saya nih siapa sih namanya sebenarnya? Siapa ya? Ayo siapa? Saya seperti biasa, Lur. Nugi Lur. Nugi Satrianto. Nah betul banget. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah salah satu panitia PPM 2021. Waktu itu dia itu ada di belakang layar nih, karena dia kebagian divisi perlengkapan. Dan saat ini dia ada di depan layar untuk menghibur kalian semua dengan cerita horor-horornya yang mistis. Jadi untuk Mas Zidan, halo Mas Zidan, selamat Mbak datang. Revita, Mas Nugi. Ya. Halo. Boleh dong perkenalan dulu ke penghuni-penghuni lain. Perkenalkan, nama saya Zaidan Lautza, biasa dipanggil Zidan, mahasiswa Mikom jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Hari ini lagi sibuk-sibuk apa nih Mas? Kalau sekarang sibuk nggak ada sih, paling cuman Menyibukkan diri gitu. iya kayak gitu. Kalau untuk kayak futsal tuh kemarin katanya futsal. Itu apa? UKM kemarin. Oh, UKM. Nah, Mas Zidan ini katanya punya beragam cerita horor semasa di kampus. Nah, boleh dong diceritain ke penghuni-penghuni lain nih. Apalagi sewaktu PPM kan katanya dulu. Iya. Nah, itu boleh dong. Apa tuh? Di mana ngelihatnya? Yang dari pertama gladi di lantai 3, lantai 2 sama basement terus taman. Wah, kira-kira mau yang mana dulu nih Mas Nugi? Banyak tuh pilihannya Ya, ternyata. lebih enak sih dari bawah ke atas ya. Apa di atas ke bawahnya juga boleh. Dari bawah dulu deh, nggak apa dari basement coba. Oke. Mm. Kalau yang dari basement waktu itu H-1 ppm. Oh, iya, H-1 oke. ppm setelah selesai gladi, aku ke basement. Habis nungguin yang teman-teman panitia katanya mau ke Micuan. Iya. Di situ posisi gerimis. Di basement sendirian. Terus ya posisi gerimis. Lagi gerimis-gerimis itu ya gimana ya, Syahdu gitu ya Iya. cuacanya. terus duduk di bagian deket WC yang di bawah toilet. Yang dekat tangga itu. Iya, yang deket tangga situ. Nah, di situ dari situ ada suara siulan. Pertama Siulan. ada siul-siul. Nah itu siulannya cewek apa cowok? Suara-suara siulan. Suara siul, kalau siulan sih nggak bisa Nggak dibedain. bisa ya? Oh iya. Itu suara siul terus sama suara kayak kresek-kresek plastik kayak gitu. Di situ Mas Zidan sendirian atau? Waktu itu sendirian. Di basement ada orang tapi jauh di bagian kantin. Oh. Terus pas denger itu langsung ngelihat nggak sosoknya gitu? Apa cuma denger suaranya aja? Pertama baru diliatin baru suara-suara aja. Habis itu kayak pindah tempat Pindah tempat ke daerah yang rame yang di sebelah sekre KSR. Iya, di situ orang-orang udah rame, banyak banget gitu. Di situ Satpam 2 sih habis ngopi-ngopi kayaknya di situ. Nah, di situ pertama yaitu yang lihat gendruwo di situ di bagian belakang. Di belakang KSR atau belakang? Di yang toilet di situ. Toilet yang deket tangga berarti. Iya. Itu genderuwonya lagi ngapain tuh? Pertama ngintip-ngintip kan itu pegang cuaca masih hujan tapi. Iya, itu udah rada terus lagi. Jam berapa tuh kira-kira? Berarti maghrib sekitar jam 6-an. Oh, oke. Terus habis itu nungguin temen. Udah mulai gerimis kecil, temennya minta rokok di situ. Terus pindah ke taman. Di taman kan bagian yang deket genset ada pintu kecil di situ yang buat sampah. Di situ temennya ngerasa bau kopi. Oh, teman kamu ini yang ngerasa? Iya. Aku mikirnya kan sebelah yang klinik waktu masih dibangun. Iya, masih pembangunan. Aku mikirnya tukang lagi buat kopi di situ. Bisa. Nah, waktu aku lihat itu lewat. Genderuwonya lewat. Terus kayak nampakin mukanya apa enggak? Apa kamu enggak ngeliat? Cuman lihat badannya lewat kayak gitu.
Berarti udah 2 kali ya di hari yang sama. Iya. Itu kira-kira kenapa Mas Nugi? Kenapa genderuwonya selalu ngeliatin maksudnya nampakin diri ke Zidane? Emang sebelumnya genderuwo itu emang sering ya untuk mungkin ya kalangan mahasiswanya kampusnya Mas Zidane. Kemungkinan itu emang sering menampakkan untuk orang-orang yang selalu sendiri di area tersebut, kayak gitu sih. Tapi dia cuma hanya menampakin, bukan untuk nakut-nakutin ya, cuma nampakin aku loh di sini. Kayak itu daerahnya dia gitu. Ya, gitu sih. Terus yang nampakin wajah itu, yang meringis gitu, itu di hari itu juga? Itu hari itu juga. Kan temannya pulang dulu, pulang terus aku turun di tangga, di situ meringis, taringnya, terus matanya hitam. Badannya gede seberapa tuh kira-kira? Kan ada itunya ya Mbak, apa namanya, bangunan yang di toilet sebelahnya. Di situ, lewat situ lagi meringis, ya tinggi lah. Rambutnya hitam kan, berantakan, gimbal-gimbal gitu. Ada kayak bambu putih-putih kayak gitu yang digantung apa ya di situ. Segitu bambu putih yang kayak buat bendera apa ya, itu di sebelah kanannya sosok itu, yang tangga di situan setinggi itu. Tapi pas kamu saat turun itu kamu lihat sosok itu, kamu madep ke depan, kamu sempat lihat sekelebatan plus gitu. Kan turun dari tangga tuh lihat bawah, terus mungkin gara-gara matanya merah jadi lingak ke kanan. Tapi kamu lihat ada yang lewat ya? Iya ada. Ngelihat apa ngerasa ngelihat? Ngelihat lewat. Terus tapi nggak ada orangnya. Itu posisi sendiri. Iya. Sendiri. Emang sering sih. Dia tuh kayak kalau dia udah nampakin, pasti dia kayak ya mungkin anak buahnya ya mungkin ya. Oh, bukan satu doang berarti? Ya nggak satu toh. Jadi pokoknya ya mungkin setiap mahasiswa kalau pernah ya diliatin itu, tiba-tiba kamu lihat terus tiba-tiba ada, nggak tahu bayangan, nggak tahu kayak cahaya, pasti lewat tris. Itu ya nggak cepet sih, pelan banget, tris, nanti hilangnya di titik itu, dan titik itu tempatnya mungkin anak buahnya itulah, bukan base camp sih, anak buah dari salah satu itu. Kadang lewat belakangnya, misalnya kamu lihat tuh sini, terus kamu misalnya lihat ke arah ke kanan, terus nanti belakangnya tuh ada angin, terus kalau enggak depannya ada yang lewat. Itu beda-beda sih. Kalau misalnya genderuwo gitu, dia ngincer waktu juga nggak sih Mas? Tadi kan kalau Zidane berarti jam berapa? Maghrib kan? Siang, sore gitu, pagi? Di situ sih untuk area situ nggak mandang waktu sih. Yang penting itu sasarannya sendiri gitu. Sasarannya kebiasaannya sendiri sih, rata-rata sendiri. Iya. Di basement tuh hati-hati. Maksudnya ya apa ya, jangan berpikiran takutlah sendirian. Buat temen ya nggak apa-apa, sendiri sih nggak apa-apa, tapi jangan merasakan itu, buanglah ketakutan. Nah, selain genderuwo di basement ada lagi atau? Ada lagi. Ada. Apa itu? Itu perempuan. Itu posisinya hari yang sama juga? Posisinya iya, waktu kan turun dari yang taman, itu duduk lagi yang biasa buat satpam duduk tuh, yang di tembok. Iya, di tembok. Ya yang waktu diliatin genderuwo di situan. Nah, aku duduk lagi WA-an sama yang panitia PPM. Jadi apa enggak? Aku kan di situ sendiri. Terus tek WA. Di situ ada satpam kayaknya mau duduk, jadinya aku pindah yang tempat sekre, kan ada kayak kursi kayak apa? Kayak yang kantin-kantin itu. Duduk di situ. Terus dari tangga yang bawah sebelah toilet. Berarti ibaratkan di belakang kursi satpam, kamu madep ke tangga itu. Iya. Di situ. Kan biasanya ditutup. Waktu itu dibuka. Nah, itu ada perempuan megang itu tiang yang tangga. Pegangan tangga. Iya. Pakai baju putih. Itu arah naik ya? Naik. Jadi pas berarti naik terus nikuk
Pas nikung, pas melok gitu. Iya. Bentar. Kalau masalah itu kayaknya aku sering lihat tahu. Sering lihat ya? Iya, aku jadi ini beneran asli. Aku tuh kalau ngeliat kalau misalnya dulu kan basement belum ditutup juga kan yang umum itu. Iya. Aku sering lihat kayak di situ tuh ada yang berdiri emang. Berdiri di aduh, merinding banget. Tara jangan lewat situ apa? Aduh. Deket tembok. Iya, tembok yang tangga itu kan yang naik Iya itu kan. Tangga. Terus tembok situ kalau enggak dia di pegangannya. Iya, rambutnya panjang hitam bukan? Iya, segini ya. Sepundak gitu. Iya, tapi emang mukanya nggak kelihatan, madepnya emang ke atas terus. Aku lihat sekilas emang. Kayak nggak mau ngeliatin mukanya semuanya sih, nggak mau nampakin mukanya banget. Dia membelakangin dia. Iya. Nyata. Iya. Kalau aku malah nampakin terus. Gimana mukanya tuh? Cantik atau gimana? Muda atau udah tua? Kalau untuk masalah lalunya dia cantik, karena dia habis kena musibahnya dia, nggak tahu, dia nggak mau cerita gini ya. Dia kena musibah jadi agak kayak misalnya habis bekas luka ya, tapi tuh kayak nggak terlalu gede sih, banyak sih, nggak tahu, kayak mungkin kayak bekas cacar, tahu kan, cacar yang udah kering, nah kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus muda, tua? Kalau sekarang sih udah aman. Seaku lah mahasiswa gitu. Enggak sih, udah agak tua dikit. Tante gitu. Iya, tapi kalau aku pasti muda, nggak tahu kenapa anjir gitu. Nah itu Zidan cuma diliatin doang atau gimana dia? Iya, itu cuman diliatin pas lagi jalan. Itu juga yang diliatin di lantai 2. Itu ngintip-ngintip juga. Sosok itu di lantai 2 tapi di posisi itu. Yang di toilet kan tangga yang dari bawah. Kan tangganya ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Tapi yang bagian belakang. Nah itu waktu mau diksar mipel kumpul di sekre. Di situ aku sama temenku ke atas iseng-iseng. Terus jalan, aku kebelet jadi ke toilet. Aku duluan, terus temenku jagain. Terus gantian temenku. Aku lagi lihat bagian tangga. Di situ kan toiletnya cuman satu lampu yang nyala. Iya tahu. Nah terus yang di tangga itu mati. Dari tangga, berarti tangga sini. Terus aku di sini. Itu ngintip-ngintip. Kayak gimana ya, luntap-luntup gitu. Sering. Itu apanya sekali dokter? Baru sekali. Waktu luntap-luntup itu 3 kali. Pertama cepet, kedua sedengan, terus cepet lagi gitu. Berarti mukanya cuma setengah tuh yang dilihatin? Iya. Itu di hari yang sama? Beda. Itu waktu mau diksar yang diliatin di lantai 2. Oh, berarti sebelum PPM ya, jauh? Kenapa tuh mas? Kira-kira kenapa dia selalu nampakin di daerah situ? Dia mau gangguin apa pengen kenalan sama Zidan atau gimana? Ya mungkin mahasiswa yang lain ya, mungkin yang lain juga bisa merasakan itu. Emang dia sering memunculkan, dia kayak hanya mengenalkan diri ke orang-orang yang mungkin bisa merasakan dan bisa melihat. Dan kalau ada yang bisa melihat full itu keren. Mungkin kayak aku sih, aku lihat full sampai kaki, dari ujung kepala sampai kaki gitu. Iya. Kadang ada yang merasakan kayak kayak ada yang bisik. Pokoknya setiap ada yang naik ke tangga, nggak tahu mau rombongan apa sendiri. Kalau ada salah satu orang yang tiba-tiba ngomong ke temanmu, ada yang berisikin nih, ada yang suara ya. Itu orang, itu beliau, itu sosoknya. Nah Zidan pas ngelihat, kan itu berarti yang nengok-nengok itu ngelihat kan? Iya, tapi nggak semuanya sih, cuman ini setengah doang kan? Iya. Itu kamu ngomong ke teman kamu apa di keep aja kayak udah? Aku nggak ngomong ke siapa-siapa sih, baru ngomong sekarang. Terus waktu mau balik itu lewat dari itu bolak-balik. Berarti sosok itu langsung bolak-balik gitu? Iya, 2 kali, kesana sini, kesana sini kayak gitu. Gila sih itu sosoknya. Tapi emang beneran aku ngelihat asli yang kalau yang itu. Tapi setengah kan? Bukan setengah, kayak ke belakang naik ke tangga yang tadi aku ceritain. Tapi nggak munculin wajahnya ya? Enggak. Cuma bodinya itu. Iya. Ih, bodinya enak ya? Maksudnya iya. Maksudnya dia cantik banget gitu loh. Bodinya bagus sih menurutku. Iya, ramping kok. Terus selain di basement sama lantai 2, berarti cuma si genderuwo sama mbak-mbak yang tadi itu? Yang di sekre juga ada. Sekre, ini masih basement nih berarti? Iya, masih di basement. Sekre apa tuh kalau udah? Sekre yang bagian musola
Olahraga. Iya, olahraga sama sini yang asem. Oke, berarti lorongnya gitu ya. Waktu ini bukan dari waktu hari PPM sih, udah lama banget. Sebelum diksar juga, diklatsar juga. Pas semester 2. Oke. Kan pernah diajar Pak Alfian tuh dosen. Lu pulang sampai maghrib. Nah, di situ lagi cerita-cerita dulu sama Pak Alfian. Terus pulang terakhir, teman-teman udah pada ke kos dulu, ke kos teman. Pada di situ aku pulang sendiri. Di situ di kamar mandi yang di Mipel ada ibu-ibu. Terus dari musola itu ada anak kecil 2 kejar-kejaran. Ibu-ibunya itu pakai kerudung apa enggak? Pakai kerudung. Dia di kamar mandi persis apa di dalam apa di luar? Kan yang di Mipel ada apa itu namanya ya, yang buat panjat tebing. Oh iya, di sini WC, terus di sininya lagi ngeliatin kamu apa anak kecil? Ngeliatin anak kecilnya yang di KM olahraga. Kan di sini satu sama lari ke atas, ke arah atas gitu. Iya, di situ. Nah itu kira-kira anak kecilnya itu ibunya yang itu bukan sih Mas? Ibunya kan ada anak kecil, terus ada ibu-ibu juga. Ibunya dia beda sih. Oh jadi itu anak kecilnya bukan ibu yang di sekre Mipel itu? Bukan, dia dari tempat lain sih ya. Itu yang tahu mungkin satpam ya. Nah untuk anak kecilnya itu pakai bajunya gimana tuh Dan? Pakai baju yang zaman dulu yang waktu tren-tren tahun 2000-an tuh yang ada jubahnya. Yang ada sayapnya gitu. Iya, yang kayak Superman, Batman gitu. Nah pas kejar-kejaran dia kayak gimana ekspresinya? Ya yang satu kan udah lari duluan, yang satu tuh ngejar kayak gini tangannya. Kayak Superman gitu. Superman gitu. Tapi ketawa nggak? Ketawa ya? Iya, ketawa. Aku mikirnya kayaknya bawaan dari yang samping sih. Oh iya. Samping apa nih? Dari kos-kosan. Oh, berarti emang asalnya bukan di sini? Bukan, itu kayaknya cuma buat main. Oh, pas ketawa itu kamu dengar suaranya? Suara ketawa anak kecil yang gembira banget gitu ya, senang banget. Kayak anak kecil yang dibeliin mainan kan seneng banget. Kayak gitu suaranya. Berarti cuma sekilas doang apa bolak-balik juga? Itu cuman kesana udah, habis itu langsung balik. Nah kalau ibu-ibunya pas ngeliat anak kecilnya seneng atau kayak gitu, kayak masuk kayak tangannya tuh kayak gini. Terus ngeliatin anak kecilnya kayak udah seneng main sih, jadi diliatin aja. Oh. Waktu nyalain motor kan udah mulai balik, ibu-ibunya ngeliatin aku, matanya putih gitu. Matanya putih, pakai kerudung ya tadi? Pakai kerudung abu-abu. Wah. Itu kenapa Mas? Kerudung apa ya namanya? Paris Pasmina. Yang kayak Mbak Revita pakai kayak gitu. Ini, Paris. Kamu mungkin. Abu-abu, ini biru dongker, mohon maaf ya. Mungkin kamu yang nampakin di situ. Enggak pernah main ke situ sih emang. Itu kenapa Mas? Kenapa di ibu? Tadi kan kalau anak kecil itu katanya bukan dari daerah sini, kalau ibu itu dari daerah sini bukan? Daerah sini, itu hanya satpam yang tahu tempatnya di mana. Iya. Lah Mas Dugi kayaknya tahu juga deh. Iya tahu sih, tapi emang nggak boleh. Jangan yang tahu pokoknya tempat itu sih. Nah itu kan di basement udah. Apa masih ada lagi nih di basement? Yang di basement, yang paling yang di taman. Iya taman itu kenapa? Sama yang orangnya? Kuntilanak. Oh. Taman kan banyak nih Dan, ada 3 bangku. Itu yang di daerah mana tuh? Yang di bagian sini kan 3 yang di sini. Yang yang sendirian. Dekat klinik. Iya, yang di dekat mana? Kan sini 3, sini 2. Iya. Ini 1, aku di sini. Oh, yang dekat parkiran mobil, pintu keluar. Iya, parkir mobil situ. Yang kemarin kita duduk di situ loh, Mas. Parkir ya yang sering mobil-mobil itu ya. Iya, itu kenapa? Kuntilanaknya di mana? Kan itu juga lagi udah sore lah, mau maghrib juga. Itu kan di situ nggak ada lampu. Enggak. Iya. Nah, di situ lagi nge-vape waktu itu. Sendirian. Lagi nungguin temen juga. Dari yang di sini 2, dari sini terbang ke sini deket sih. Terus ke yang kayak pohon kecil itu yang di sebelah lapangan, kan ada tiangnya. Iya, ada tiangnya, ada pohonnya. Ada pohonnya kan. Tapi pohonnya sebelah tembok kan. Iya. Sampai situ berhenti. Terus terbang ke atas. Aku ngomong, udahlah, capek ngeliatin kamu terus kayak gitu. Berarti itu bukan pertama kalinya kamu lihat dia? Enggak pertama kali. Udah sering. Seringnya di situ. Pokoknya aku taunya tempatnya tuh di yang tempat sampah di situ. Kan bener.
Tempat sampah yang paling pojok kan bangkunya, bukan yang deket genset. Bukan di situ. Nah masalah itu juga temen aku pernah lihat, Mas Dwi PPM tahun kemarin. Dia tuh ngelihat, dia lagi duduk sama persis kayak kamu, ngelihat kayak kuntilanak gitu dari situ. Kan nih, kamu tahu taman kan ada 3 bangku. Iya. Satu sini. Yang di depan. Terus 2 yang ini deket klinik sama deket genset. Iya. Nah base campnya tuh yang deket klinik ya kan? Iya, yang di sini. Iya. Pojokan di situ. Biasanya juga tempatnya yang di kan yang ada lubang tuh. Biasanya di situ sih. Tuh. Emang itu kayaknya juga sering diliatin juga sih, anak-anak sering ngeliat. Kalau Mas Dugi belum pernah lihat apa gimana? Maksudnya ini yang orang itu? Iya, yang terbang. Itu kalau main emang di belakang situ ya, di belakang yang banyak mungkin daun-daun ya. Iya. Itu mainnya di situ. Tapi kalau mau main itu pasti batasnya tiang itu. Dari tiang itu langsung dia lari ke atas. Terus. Oh, tiang voli itu? Iya, mungkin tiang voli apa tiang apa nggak tahu aku. Dari situ pokoknya batasnya dia ya hanya bisa segitu. Terus soalnya dari tiang ke depan itu ada lagi. Hah? Ada lagi? Ada lagi. Apa? Tapi belum pernah diliatin sih di situ. Kamu belum pernah? Belum pernah. Mantap. Apa Mas Dugi nggak apa nih? Biar wanti-wanti juga aku. Enggak usah wanti-wanti sih. Ya udah nggak usah wanti-wanti. Iya, kenapa itu cewek cowok atau gimana? Apa? Makhluknya cowok ada, cewek ada. Ya siapa tahu Zidan sebenarnya ngeliat, cuma nggak notice aja kalau itu tuh bukan manusia. Gimana ciri-cirinya? Hah? Yang tadi, ya terserah sih, mau yang cewek apa yang cowok, satu aja yang tinggi, disebutin. semuanya tinggi. Iya, tinggi. Perawakannya kayak mahasiswa atau kayak mas-mas. Ya tingginya hampir seaku sih. Tinggi lagi dikit. Iya. Wah, itu gangguin apa enggak? Apa cuma nampakin itu aja? Bener-bener gangguin. Bikin kaget banget. Kenapa nggak apa-apa sih? Udah kan, udah nih. Udah. Ada lagi nggak Dan di bawah-bawah? Yang di aula itu. Oke, aula kita naik ya, naik satu tingkat aula. Yang di aula waktu PPM. Kan aku di bagian perkap. Berarti itu hari H PPM. Hari H PPM. Tuh jadi perkap kan ada 3. Waktu aku tuh yang 2 di lantai 2. Ruang transit. Ruang transit. Aku di aula penjaga barang-barang. Nah, habis minta itu kunci ke satpam. Oke. Terus aku nyalain lampu ke ruang eksekutif. Nah, balik ke aula lagi. Kan pintu eksekutif tuh keras ya, Mbak? Iya, keras banget. Dia harus didorong itu. Nah, waktu itu udah rapet. Waktu aku balik ke aula ada suara jegrek kayak gitu. Keras. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada angin. Jam berapa itu? Jam 5-an. 5 pagi. Iya, 5 pagi. Ditambahin suara klendeng enggak? Iya, ada klinding-klindingnya gitu. Itu tuh Mas Dugi tahu makhluk apa? Sering gitu. Iya, itu kenapa? Kenapa? Emang di situ base campnya? Iya, di situ. Cewek cowok lagi? Apa satu doang? Cewek sih. Iya, cewek. Dia gimana makhluknya? Gimana dia orangnya? Orangnya apa janjian yang orangnya cewek mungkin itu? hampir mirip kayak hostnya yang satunya siapa namanya? Tara ya. Oh iya, mirip Tara. Iya. Segitu. Oh, jadi tingginya. perawakannya kayak anak kuliahan gitu. Tingginya sih. Oh, tingginya. Kalau masalah stylenya? Bentuknya itu agak gimana sih ya? Agak ya kayak manusia biasa sih ya, tapi enggak kurus banget. Enggak itu banget. Pokoknya tingginya sih mirip kayak hostnya itu si Tara. Mirip. Itu yang apa gangguin gitu nggak sih anaknya? Dia malah gangguin ke aku kok. Mungkin nggak tahu seneng apa gimana anjir. Aku juga bingung. Serem juga. Sering banget ketemu sama aku, manggil aku, Nuk, kenapa? Tak jawab kenapa? Sini bentar. Ya, manut. Nah, terus pas kamu ke situ bentar, dia cerita atau gimana? Minta tolong atau? Ya cerita tuh. Cerita tentang masa lalunya dia sih. Masa lalu kenapa dia meninggal? Atau masa lalu? Ya masa lalu dia meninggal. Aku nggak berani ngomong ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin nanti ada sesinya lagi. Kalau Mas Dugi udah berani. Bukan nggak berani, emang. Sama dianya nggak dibolehin gitu cerita ke orang-orang. Iya. Oh ya udah nggak Itu apa-apa. sih. Mas Zidan ada lagi yang di PPM? Maksudnya yang di aula
Ini kan masih di aula. Kalau yang ya itu udah lama sih. Kan ada yang buat ambil kursi pakai troli. Iya, troli ya. Kalau kan lantainya agak jundal itu, didengerin suara gredek-gredek kayak gitu. Kayak lagi ada orang narik trolinya. Tapi padahal trolinya diem aja. Diem aja. Di aula. Oh, yang pintu aula yang paling belakang apa? Yang depan masuknya. Maksudnya kedengerannya? Waktu itu yang di utama, yang pintu besar itu. Yang 2 pintu ya. Lagi musik kan nyalain musik. Ada musik speaker itu yang lagi nyalain, terus pintunya kan kebuka. Sengaja terbuka biar kalau ada panitia PPM yang tahu jadi masuk aja itu. Nah, waktu duduk di sofa yang di depan itu ada suara gredek-gredek. Nah, itu jangan-jangan cewek yang tadi Mas Nugi maksud. Apa beda lagi? Bisa. Iya. Bisa kan? Iya, emang itu dia. Terus emang itu dia. Ada suara itu trolinya terpindah ke WC sebelah yang bagian sana. Kan ada 2 di sini. Bagian mana tuh, deket tangga? Deket tangga apa eksekutif? Yang deket eksekutif, pindah dari yang deket tangga ke deket eksekutif. Sengaja taruh situ biar buat ngambilin kursi-kursi apa-apa gitu. Sengaja. Oh, berarti orang yang sama. Iya, udah pasti orang yang sama. Iya, emang dia. Terus aku ada pertanyaan buat Mas Nugi. Apa? Kira-kira yang tadi Zidan lihat yang di basement kayak genderuwo, terus cewek yang di tangga sama kuntilanak, itu dia bakal itu nggak sih ke daerah aula juga? Kalau orang-orang kuntilanak gitu? Iya ke aula. Bisa di ruangan aula. Aulanya persis, dalamnya. Di dalamnya yang kuntilanak itu. Kuntilanaknya ya dia bisa muncul di aula, bisa. Itu kalau misalnya kelihatan dari kaca tengah. Iya, pokoknya dari panggung aula terus kaca terus belakang jendela. Iya. Jendela tengah. Terus ada lagi di situ. Terus ada lagi nggak, Dan? Tapi aku mau tanya sama kamu, Mas Didan. Oke, silakan. Ya nggak tahu kapan ya, pokoknya kamu pernah di area lobby ya mungkin, pokoknya daerah mungkin piala yang prestasi mahasiswa, pernah kedengeran suara kayak kaca didak ini? Pernah ya? Pernah pas kamu nggak tahu lagi ya, pokoknya siang hari lah apa malam hari gitu. Sore ya, abis KRS-an. Terus posisi ramai tetap di situ. Masih ramai ya. Terus duduk yang di tempat dekat BAUK ya, di situ. Nah kan di sini, ini yang di situ ya, tek kayak gitu 2 kali. Iya. Iya benar, sering itu yang cewek juga. Itu beda lagi pokoknya di aula itu banyak banget. Tapi dia berarti cuma iseng doang ya, gangguin doang kayak tadi. Gangguin ya. Nggak bakalan nakal gitu kan? Sampai nyolek gitu enggak kan? Enggak. Dia nggak ganggu sampai segitu banget sih. Masih bisa dikontrol. Dan ya kalau untuk aula hanya ya kalau mau ngerasa kayak munculin itu hanya orang-orang yang mungkin punya kelebihan ya dari keturunan gimana gitu. Terus suara itu hanya juga orang-orang yang firasat sih. Juga nggak sih peka? Soalnya kan aku kalau firasat sih enggak sih, tapi itu kalau suara kayak kaca di tok itu hanya orang-orang yang bisa buat aja. Iya, panas tau aku. Asli aku nggak bohong. Tentang itu. Terus udah banyak banget yang bilang sama aku, "Nuh, kenapa ya?" Ya itu dia situ. Tapi aku mau tanya, kalian dari tadi ngerasa nggak sih di sini? Nggak ada. Seriusan? Nggak ada. Seriusan nggak ada. Soalnya kalau tadi kalau misalnya madep ke kamu kayak ada nih di mata aku nih kanan. Nggak ada. Berarti itu cuma firasat aku ya? Iya. Aman. Bener ya? Soalnya tadi panas banget asli. Tuh kan bener nih, aku kayak gini. Nggak apa-apa. Ngeliat. Nggak ada apa-apa. Aku takut asli. Jangan takut. Apa itu bayangan ini ya? Ya mungkin nggak ada apa-apa di sini, aman. Ya oke. Ya. Oke. Mau apa lagi, Mas? Ini mau naik ke atas. Seru banget sih ceritanya. Apa itu udah selesai yang di aula lobby? Di aula pas. Masih ada. Hari ketiga ada lagi. Hari ketiga PPM? Iya. Awal apa pembubarannya pas terakhirnya? Masih pagi-pagi. Kan ngecek, biasanya perkap juga ngecekin mic kayak gitu. Nah waktu itu abis
WA ke temanku suruh bawa baterai baru buat ganti mic. Oh iya. Nah di situ waktu lagi bukain baterai dari micnya kan ada meja operator yang buat sound gitu. Tiba-tiba di situ ada 4 piece baterai baru, padahal nggak bawa sama sekali. Jadi tadinya nggak ada baterai, tiba-tiba ada baterai yang warna hitam putih. Terus kamu nanya nggak ke teman kamu, ini kamu yang naruh apa gimana gitu? Aku tanya ke teman tuh, kemarin ditinggal apa baterainya udah 4? Enggak, baru beli tadi malam, bilangnya kayak gitu. Tapi yang naruh bukan dia, bukan Titis atau Rizky? Bukan, itu baru WA. Nah waktu lagi bukain tiba-tiba yang di meja operator yang buat sound tuh kan di sini. Nah tiba-tiba di situ ada cuman nyelip. Aku lihat terus tak ambil. Terus aku telepon, ini ada 4, nanti tinggal bawa 6 lagi kayak gitu. Tapi kamu nggak bilang kayak panik kayak ini siapa yang naruh gitu? Belum bilang. Aku mikirnya kayak ya paling udah ninggal cuman lupa kayak gitu. Gimana Mas Nugi? Apakah itu benar-benar ketinggalan atau si cewek yang tadi yang ngasih? Si ceweknya mungkin. Wow, berarti dia baik juga ya? Iya si ceweknya. Itu posisi kamu masih sendiri juga di aula? Pagi-pagi. Abis dikirimin itu sarapan sama si Fahira, sama si Rizky. Terus Rizky naik lagi habis sarapan bareng. Terus aku ngecekin itu kan WA, ini baterainya suruh diganti. Tiba-tiba itu ada baterai 4 piece. Tuh ada lagi nggak Dan? Ini dari tadi masih di aula loh, dari tadi kita. Tinggal yang di lantai 3 sih. Berarti ini kita naik ya? Iya. Naik lantai 3 ya Mas? Apa ya, Mas Nugi masih mau ngulik aula? Enggak, emang aman ya? Dia udah aman sih. Dia sering muncul banget gitu. Tapi ya usil-usilnya baik gitu ya yang tadi dari tadi muncul. Ya mungkin bisa baik, tapi aku enggak tahu kenapa. Gitu aja. Aku ya sedikit emosi sih sama makhluk-makhluk yang di bawah. Oke, untuk lantai 3 kenapa nih Dan? Itu hari PPM juga apa gimana? Gladi waktu di ruang 3.9. Di kan 3.9 kayak gini. Di sini kaca. Itu bapak bolak-balik. Aku lihat dari kaca bolak-balik. Posisiku kan ini kelas misalnya kayak gini ya. Posisiku di sini kacanya. Posisi kamu berarti ke kaca? Oh ya. Di situ bolak-balik. Ya kalau dihitung kayaknya ada 4 kali sih bolak-balik. Terus posisi dia mukanya tuh lihat lurus apa ke kaca kita? Lurus. Ke depan. Lurus. Bolak-balik. Tapi kayak bapak gimana ya? Ya bapak jalan sih, cuman bungkuk. Tua nggak mukanya? Ya menurutku udah agak tua sih. Nah habis itu udah pindah ke 3.8 iya, buat evaluasi yang panitia. Nah di situ kan waktu itu yang divisinya Mbak Revita yang waktu komdis nge-eval tuh kan teriak-teriak tuh. Nah itu temanku satu namanya Adit. Iya. Itu mungkin kecapean terus gara-gara mungkin itu katanya juga lihat waktu di 3.9. Tapi emang iya sih, aku ngerasain kan waktu itu emang Adit posisinya deket aku sama Afna. Aku tuh udah wanti-wanti sama Afna, Dit jangan itu apa namanya, jangan ngelamun gitu kan. Pas Fandi teriak banget kan Fandi. Nah itu langsung kayak bukan Adit emang aku liatnya. Nah waktu habis itu apa kan udah pada keluar ya yang apa namanya itu sesak napas. Nah itu udah pada keluar. Aku coba megang kaki sama tangannya Adit kaku. Habis itu ngerasa kayak gitu di atas. Terus aku coba ke atas yang di atas berarti lantai 4. Yang sama Mbak Revita. Terus aku coba ngomong itu sama bapaknya tuh minta rokok. Terus aku ke bawah lagi ke lantai 3 tuh minta ke temanku Rohim. Minta rokok, masih bawa rokok enggak, terus minta 1 ke atas. Terus malah minta tambahan, minta kopi. Jadi aku nggak mau. Terus aku ke bawah nyuruh temanku si Fandi coba suruh ke atas langsung taruh aja. Kan jadi yang bawa bapak nggak bisa nampakin ke Fandi biar nggak minta.
Nah waktu aku mau ngasih rokok itu juga rokoknya kerasa panas. Iya emang Zidan ngomong sih ke aku, tapi pas Fandi pegang nggak panas emang. Iya. Makanya Fandi yang ngasih. Makanya aku nyuruh Fandi suruh ditaruh ke atas, taruh kopi sama rokok. taruh rokoknya. Kalau yang kopi nggak jadi. Aku sengaja, bukan aku yang ngasih mas. Ya tapi orang yang kamu suruh ngasih. Enggak, cuman ngasih rokok. Ngerokok. Wis itu ke bawah, Adit minta itu yang Ahil kan KSR. Bantuin P3K KSR. Aku bantuin, terus di situ ada suara ketawa. Ketawanya suara cewek cowok? Cewek. Wow, ini lantai 3 loh mas. Apa mungkin yang tadi di bawah itu naik juga ke lantai 3? Enggak. Emang Berarti sosok baru lagi? Emang baru lagi sih. Lantai 3 ya. Ini lantai 3 nih, kebetulan kita studionya lantai 3. Kemungkinan ya emang penghuni manusia ya. Manusia di lantai 3 tuh ya udah paham sih sosok itu. Yang ketawa apa yang bapak? Kalau bapak-bapak itu enggak di lantai 3, dia tuh seharusnya di lantai 4 sih. Seringnya di lantai 4 yang sering muncul. Pokoknya dia munculin itu benar-benar di lantai 4. Daerah lab itu ya mas ya? Iya bisa. Dia pokoknya di lantai 4 dia munculin benar-benar. Ini aku kalau ke lantai 3 dia nggak pernah munculin sih. Jarang banget dia munculin. Iya. Mungkin waktu di lantai 3 gara-gara rame sih ya. Terus waktu aku ngasih rokok itu kan minta kopi, itu ya mukanya muka-muka marah kayak gitu. Memang bentukannya kayak gitu sih mas. Iya. Jadi aslinya sebenarnya nggak marah gitu? Hah? Aslinya nggak marah? Enggak, emang bentukan wajahnya kayak gitu. Kayak orang-orang marah gitu. Tapi untuk bapak-bapak itu Zidan baru ngeliat sekali apa pernah ngeliat sebelumnya juga? Baru itu juga. Yang suara cewek itu dia ketawanya ketawa senang apa kayak ngejek apa kayak ketawa? Kayak gitu. Ngejek. Iya. Kayak ada yang seneng lagi sakit kayak gitu. Iya. Oh iya aku ngerti. Kayak peringatan gitu nggak sih? Kayak kita kan emang 3.9 terus kan kalau rapat, habis itu rame juga. Ya mungkin peringatan juga. Kayak mereka yang nggak suka. Bukan peringatan, emang sering kayak gitu. Sering banget gitu. Sering ngecek gitu. Ya sering memunculkan suara gitu sih. Kalau untuk orang-orang yang misalnya punya rasa yang peka banget mungkin ya. Itu sering banget. Itu di daerah ya mungkin ada lorong ya. Lantai 3 nih. Iya di lorong. 3, ya. Oh lorong itu. Lorong sini nih belakang kita persis. Gak tahu juga. Agak jauh sih. Lorongnya jauh. Lorongnya jauh. Oh sana. Sana. Oh lorong. Sana. Iya. Berarti deket ruang olahraga. Enggak ruang olahraga, pokoknya ruangan kelas. Terus lorong kelas aja. Situ. Ini masih lantai 3. Kira-kira Zidan atau nggak Mas Nugi apa? Ngerasa nggak kalau di ruang olahraga tuh hawanya gimana gitu? Kalau di ruang olahraga, kalau menurutku lebih dingin gitu hawanya. Kayak lembab gitu nggak sih? Anyep gitu. Iya sih emang hawanya kayak aneh, tau kayak bukan. Ya kayak bukan ruangan biasa kan? Iya, aku masuk tuh kayak, hah? Ruang olahraga kayak gini? Ya mungkin siapa tahu teman-teman olahraga ya mau masuk ke sini boleh. Iya boleh. Aku soalnya juga pengen tahu sih. Bukan kita doang yang ngerasain. Pengen ngulik. Tapi nih Zidan, Mas Nugi ngerasain juga kalau misalnya masuk ruang olahraga tuh rasanya lembab. Ya kalau orang-orang biasa lembab ya. Kalau aku tuh kenapa unik banget sih. Tuh ruang itu tuh unik banget. Kalau untuk orang-orang yang paham banget. Ada sedih, ada gembira, ada yang jahil ada. Oh jadi bukan satu makhluk doang di situ? Atau suasananya apa gimana? Makhluknya banyak. Tapi yang sering muncul itu yang seringnya yang sedih sih. Oh, yang sedih itu kenapa? Sedih karena dia tuh cerita maksudnya cerita itu pokoknya kalau cerita tuh pasti tentangnya halnya sedih. Nggak pernah bahagia walaupun apa ya? Kita bisa ngomong sama orang apa sosok itu tuh pasti
kita misalnya ayo udahlah jangan kayak gini terus ini terus nanti pasti sedih. Kadang kalau yang ngerasain banget itu bisa keluarin air mata, tapi yang dilihat orang-orang tuh air mata, tapi yang nanti pas orangnya itu cerita dia megang misalnya ya, nggak sengaja megang, terus itu bukan air mata tapi darah. Aku pernah nggak tahu ngapain. Nggak tahu. Iya. Kamu pernah ngeluarin darah? Pernah. Ya pas itu aku kan ya kelas sore ya, terus ke kamar mandi, terus ya mungkin ketarik juga sih ya. Itu tiba-tiba aku tuh kayak nangis. Aku kayak soalnya ada temennya aku yang ngikut. Nuk aku ikut sekalian, ya udah yuk. Terus aku ke belakang, terus tiba-tiba kayak temennya, kamu lama nangis nih. Ya nggak tahu, enak pingin nangis aja aku ngomong gitu. Tak pegang, tak lihat bukan nangis tapi darah, nggak tahu kenapa. Gitu aja sih. Ya emang ruang itu sih unik sih ya. Makanya aku ya kalau ada bukan olahraga sih ya, mungkin ya. Ya biasanya pakai situ itu sih anak-anak taekwondo, yang karate gitu-gitu loh, yang silat-silatan gitu. Ya coba cerita aja sih. Boleh datang ke sini ya guys. Nah buat Mas Zidan, selain lantai 3, selain yang tadi itu masih ada lagi nggak? Udah sih segitu. Tapi aku mau tanya, pernah di lantai 3 itu pokoknya kamu lagi kegiatan apa lewat lantai 3 tangga, terus tiba-tiba ada yang lari nggak? Kalau ada suara deg. Cuman yang itu bolak-balik. Apa ke radio? Radio lantai 2 dong. Radio pernah merasakan apa? Kalau waktu radio cuman ada suara apa namanya ini, ketok-ketok kayak gitu. Kayak gini. Iya. Yang di ruang bioskop. Iya. Iya, kenapa sama makhluknya juga? Iya, sama. Yang cewek itu. Enggak. Ya beda lagi, radio beda lagi. Tapi kalau misalnya ya kalau orang-orang yang mahasiswa mungkin pernah lewat lantai 3 terus ada kegiatan aja lewat lantai 3, nggak tahu sore apa gimana, malam apa gimana, ya pokoknya kalau lagi sepi mungkin sudah ada suara lari. Suara lari. Kalau orang yang hanya pakai suara ya enggak sih, aku belum pernah dengar, jangan sampai. Udah Mas Zidan, udah itu aja. Mungkin buat penghuni nih, kasih pesan-kesan loh, kayak biar apa gitu. Ya silahkan. Jaga itu attitude aja sih. Attitude. Ya benar. Betul. Soalnya pasti di setiap tempat udah ada yang nempatin duluan sebelum kita. Harus salam, terus sopan santun, biar yang udah nempatin tuh, yang udah duluin kayak welcome lah, jadi nggak marah kayak gitu. Oke. Perlu sebelum itu nih, sebelum kita tutup, aku pengen nanya satu lagi. Kan Mas Zidan sering banget diliatin sama hal-hal kayak gitu. Itu ada efek sampingnya nggak sih Mas setelah ngeliat kayak gitu? Kalau dulu pernah sampai sakit. Sakitnya? Demam. Oh, Mas Ugi juga ngerasain kayak gitu kalau diliatin? Enggak. Demam muntah-muntah gitu enggak? Enggak, cuman demam panas, dingin. Kalau untuk sekarang udah enggak? Udah bisa ya. Udah kebal paham, gitu ya? Iya. Kebal, dia bisa ngontrol loh kan, kebal ngontrol. Kebal, ngeliat begitu udah santai. Itu pesan dari Zidan. Mas Nugi mungkin ke penghuni-penghuni mau ada pesan juga? Iya, kameranya yang mana ya mungkin. Di situ ya. Boleh. Jadi ya pesan-pesannya aku ya mirip saya Zidan ya, maksudnya dimanapun ya mungkin sosok itu ada, dan kita harus bisa saling menghormati lah sih. Kalau agamanya itu ya salam, itu sesuai agama, pokoknya selalu tata tertibnya bagus lah. Lakuannya jangan mencelam ya kayak gitulah, kayak sok-sokan mungkin ya, nantang gitu. Iya, kayak nantang, mana sih katanya Mas begini, mana sih ya, itu jangan kayak gitu sih, nanti takutnya kamu yang kena terus malah ini. Aku sih kayak gitu aja sih. Semua di daerah kampus itunya Mas Zidan itu baik semua sih. Yang penting kita duluan baik lah, orangnya baik gitu. Oke, terima kasih Mas Zidan sudah datang di area mistis, dan semoga cerita yang Mas Zidan sampaikan, dibagikan ini bisa kita ambil yang positifnya. Dan buat teman-teman tadi kan udah saling menyampaikan kesan dan pesan ya untuk teman-teman yang semoga dilaksanakan gitu.
Jadi attitude, terus jangan nantangin juga. Udah sih. Ya, udah. Dan jangan lupa promosi nih kita ya. Mau promosi harus ya. dong. Ya, jangan lupa buat teman-teman area mistis nih penghuninya. Kalau misalnya punya cerita yang horor, mistik atau apa ya, bikin kita tuh deg-degan, itu boleh aja langsung komen di bawah nih. Komen dan jangan lupa DM juga di Instagram. Mas, saya punya cerita ini. Boleh banget. Itu di @ampustudio. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe. Terus kalau mau tahu apa Ampus Studio, bisa loncengnya dinyalain aja. Betul. Itu notifikasi selalu ada. Ketimbang nunggu notifikasi yang lain, kita pasti ada. Betul sekali. Dan jangan lupa follow Instagram saya di revita.ni. Dan aku IG-nya nugi_SR kalau nggak salah. Oke, Mas Zidan silakan. Zaidan LDZ. Oke. Dan jangan lupa. Oh ya, aku mau minta itu loh, Rev. Apa? Ya mungkin kalau tadi itu yang kayak olahraga. Ya oh, salah iya, satunya itu ya yang ruangan itu sih aku ya pengen aja sih pengen mengulik lebih dalam gitu. Iya, aslinya sih udah tahu, cuma bener apa enggaknya sih aku pengen gitu aja sih. Pengen apa yang dirasakan mahasiswa ya apa yang benar aku rasain sih. Okay. Ini itu aja sih. Jadi surat terbuka ya buat UKM olahraga. Ya olahraga yang di ruangan itu sih ya. Betul, taekwondo, ya, silat, merpati putih, banyak pokoknya. Dan kalau kalian masih kepo-kepo sama kita, tunggu episode selanjutnya, bakalan lebih menarik lagi dan lebih mistik lagi. Ya. Oke, makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu.